Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Paniripani dengan NIM 2303698. Di sini saya akan menjelaskan ulang terkait resume yang telah saya buat dengan materi sistem dan klasifikasinya dalam mata kuliah sinyal dan sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lain, yaitu sinyal masukan menjadi sinyal keluaran. Jika dilihat pada gambar, X adalah sebagai masukan atau input, Y adalah keluaran atau output. Nah, T ini sebagai transformasinya, jadi ditransformasikan dari X menjadi Y. Secara matematis, hubungan ini bisa ditulis sebagai Y sama dengan T X, di mana Y adalah keluaran atau output, T adalah fungsi atau transformasi, dan X adalah masukan atau inputnya. Sistem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sistem linear dan non-linear. Yang kedua yaitu sistem time invariant dan time variant. Yang ketiga yaitu sistem kausal dan non-kausal. Keempat ada sistem dengan memori dan tanpa memori. Yang terakhir yaitu sistem stabil dan tidak stabil. Mari kita bahas yang pertama. Sistem linear atau non-linear. Suatu sistem disebut linear jika kombinasi linear dari input menghasilkan kombinasi linear pada output. Misalnya, suatu fungsi memiliki input yaitu X dan output Y, lalu input tersebut diberikan kombinasi AX, maka output juga akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu AY. Artinya, jika input dikalikan konstanta, maka output juga akan dikalikan konstanta. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Sebaliknya, jika kombinasi linear input tidak menghasilkan kombinasi linear output, maka sistem disebut non-linear. Selanjutnya ada sistem time variant dan time invariant. Sistem disebut time invariant jika pergeseran waktu pada input menghasilkan pergeseran yang sama pada output. Misalnya jika input bergeser sejauh 1 satuan waktu, maka output juga akan bergeser sejauh 1 satuan waktu tanpa mengubah bentuknya. Sebaliknya, jika pergeseran waktu pada input tidak menghasilkan pola pergeseran yang sama pada output, maka sistem disebut time variant. Selanjutnya ada sistem kausal dan non-kausal. Suatu sistem disebut kausal jika outputnya hanya bergantung pada input saat itu atau sebelumnya. Sistem disebut non-kausal jika outputnya bergantung pada input saat itu, sebelumnya, dan sesudahnya. Contoh untuk sistem kausal, Y terhadap T sama dengan X terhadap T ditambah 2X terhadap T dikurangi 1, di mana output YT pada waktu T bergantung pada input saat ini yaitu XT, input masa lalu yaitu X T dikurangi 1, atau input di waktu sebelumnya, karena tidak ada ketergantungan pada X T plus 1 atau input masa depan, sistem ini disebut kausal. Contoh untuk sistem non-kausal, Y terhadap N sama dengan X terhadap N dikurangi 1 ditambah X terhadap N ditambah 2, di mana output YN pada waktu N bergantung pada X N dikurangi 1 atau input masa lalu, X N plus 2 yaitu input masa depan. Karena sistem ini bergantung pada X N plus 2, atau input yang belum terjadi jika dilihat dari N, maka disebut non-kausal. Selanjutnya yaitu sistem dengan memori dan tanpa memori. Jika output hanya bergantung pada input saat itu saja, sistem disebut tanpa memori. Contoh, Y terhadap T sama dengan 2X terhadap T. Artinya, output YT pada waktu T hanya bergantung pada input pada waktu yang sama, yaitu pada 2XT. Contoh fisiknya yaitu resistor, tegangan pada resistor Pi hanya bergantung pada arus saat itu, I sesuai hukum Ohm yaitu Pi sama dengan I dikali R. Jika output bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya, sistem disebut dengan memori. Contoh, Y terhadap N dikali 2X terhadap N ditambah X terhadap N dikurangi 2. Output Y terhadap N pada waktu N bergantung pada input saat ini yaitu X terhadap N dan input 2 waktu sebelumnya yaitu X terhadap N dikurangi 2. Karena output dipengaruhi oleh input dari waktu sebelumnya, sistem ini memiliki memori. Contoh fisiknya yaitu kapasitor. Tegangan pada kapasitor bergantung pada jumlah muatan yang tersimpan sebelumnya. Yang terakhir yaitu sistem stabil dan tidak stabil. Suatu sistem disebut stabil jika input yang terbatas menghasilkan output yang juga terbatas. Artinya, jika diberikan masukan tertentu, sistem akan mencapai nilai yang tetap atau mendekati batas tertentu. Contohnya seperti pada gambar yang menunjukkan suatu input dengan batas tertentu menghasilkan output dengan batas tertentu pula. Sebaliknya, sistem disebut tidak stabil jika input yang terbatas menghasilkan output yang terbatas atau divergen. Sekian resum penjelasan tentang klasifikasi sistem dalam mata kuliah sinyal dan sistem dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.